pengadilan menjadi tidak berwenang atau need on perkuat, ya itu ditolak, tidak masuk ke dalam pembuktian. Padahal yang dituntut dari jalur hukum ini adalah pembuktian. Begitu juga di jalur pidana sudah masuk juga ketika kasus Bambang tadi atau Gus Nur, gitu kan, tidak keluar juga itu ijazah baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tidak muncul juga di ruang pengadilan. Kalau ada capres yang bicara tentang etik-etik dasmu, nah ini komunikasi politik pejabat. Atau kemarin juga ada, kalau meminta DPR bubarkan, oh itu goblok, karena Polri itu punya dua kekuatan, satu senjata, dua KUHP. Ya, jangan serahkan kekuasaan kepada Polri, demokrasi kepada Polri, karena dia memiliki dua kekuatan yang dia akan gunakan untuk power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolute. Ini tidak jelas ke pemerintah itu seperti apa dealnya. Yang jelas ini melanggar sudah undang-undang tentang masalah kehutanan dan sebagainya. Hutan lindung tidak bisa dirubah begitu saja dengan alasan bahwa ini untuk pariwisata. Tapi yang jelas ini lebih kepada deal antara Aguan dengan Jokowi. Aguan membangun di IKN, Aguan dapat kompensasi dari tanah negara yang tidak jelas bayar-bayarannya. Dan Pak Jokowi sendiri yang mengingkarinya, petunjuk banyak, ada pasar pramuka, ada SKS yang cuma 122, ada IPK 2,05, dan itu petunjuk semua. Surat juga banyak. Kemudian keterangan terdakwa nanti, kemudian juga dokumen elektronik banyak sekali. Yang ijazah ditampilkan dan lain sebagainya. Karena itu rasanya aneh sekali kalau dikatakan tidak cukup bukti untuk meningkatkan kasus dalam proses penyidikan. Pak Safril, Kang Aher dan Bang Adian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nebeng saja di sini Bapak-Bapak berdua yang punya hajat RTA dan ngajak kami sebagai Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar itu kan ada kerjaannya sebenarnya. Tapi ada empat hal yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan RTA. Pertama, soal Chandra Chandra. Saya berharap atau kami berharap DPR melakukan intervensi terhadap kasus tersebut dalam tanda kutip tentunya, karena itu adalah kasus yang sesat menurut saya, yang memiliki tanah sudah kami dirampas oligarki, kemudian dijadikan terpidana dengan hukuman 4 tahun penjara. Itu sangat tidak adil dari ancaman hukuman 6 tahun dari pasal tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah soal ijazah palsu dan asli. Ada dua statement yang perlu kita garisbawahi: ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Itu dua statement. Dalam alam demokrasi dan keterbukaan, dua-duanya sah untuk disampaikan ke masyarakat dalam bentuk sebuah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah yang dilakukan oleh dua pihak sesungguhnya. Tetapi yang terjadi adalah ada nuansa kriminalisasi terhadap pihak yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan secara pasti bahwa ijazah ini asli atau palsu. Tetapi upaya untuk mengkriminalisasi yang mengatakan palsu itu sudah berjalan. Mohon DPR juga melakukan intervensi dalam tanda kutip. Seperti yang disampaikan oleh Forum Bang Air, apa tidak lebih baik dipanggil pihak-pihak yang terlibat, mulai dari UGM, kemudian kepolisian, Pak Jokowi dia perlu, atau kalau tidak media, kemudian pihak-pihak yang sudah melakukan penelitian seperti Roy Suryo, Dr. Iva, dan juga Islam Sianka. Jadi mereka itu semuanya lulus UGM, yang saya sebutkan 3 orang terakhir itu, dan saya kira cinta dengan alma maternya dan tidak ingin melihat alma maternya jadi pelacur dalam tanda kutip. Itu yang ingin saya garis bawahi. Masuk mengerti ya UGM juga. Saya UGM juga. Tapi saya mengatakan saya alumni UGM Penangan. Saya Penangan. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah soal reformasi radikal di bidang penegakan hukum. Kalau kita lihat soal hukum ini, ada 4 hal yang tadi kita harus garis bawahi: substansi, institusi, aktor, dan kultur.
Saya menganggap empat-empatnya bermasalah. Substansi tadi sudah disampaikan, undang-undang tentang perampasan aset barangkali itu penting untuk mendorong pemberantasan korupsi, memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi, baik yang sudah maupun akan. Kemudian kalau kita bicara institusi, pada masa pemerintahan terakhir Jokowi, terutama jilid 2 dan pada awal masa pemerintahan Prabowo, kita rasanya belum mendapatkan lagi institusi hukum yang betul-betul kita bisa percaya 100%, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Perkara ada kelemahan di ketiga institusi tersebut, saya kira tugas pengawasan Bapak di DPR, tetapi intinya adalah bagaimana masyarakat diberikan kepercayaan bahwa tiga institusi penegakan hukum ini bekerja secara profesional. Ini yang kita tidak lihat, ya. Dan kalau mau bukti contoh yang paling konkret itu adalah kasus ijazah. Bagaimana mungkin kepolisian mengatakan tidak memperoleh yang namanya alat bukti? Padahal kalau kita lihat pasal 184 KUHP, alat bukti itu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa kalau sudah masuk pengadilan, dan keenam adalah dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan hukum. Rasanya nggak mungkin kalau kita tidak bisa mendapatkan itu. Keterangan saksi ada Pak Kasmujo misalnya, yang diakui sebagai dosen pembimbing, tapi kemudian akhirnya ternyata tidak, dan Pak Jokowi sendiri yang mengingkarinya. Petunjuk banyak, ada pasar pramuka, ada SKSN cuma 122, ada IPK 2,05, dan itu petunjuk semua. Surat juga banyak. Kemudian keterangan terdakwa nanti, kemudian juga dokumen elektronik banyak sekali, yang ijazah ditampilkan dan lain sebagainya. Karena itu rasanya aneh sekali kalau dikatakan tidak cukup bukti untuk meningkatkan kasus dalam proses penyidikan. Kita bicara tentang tingkatkan dulu sampai kemudian betul-betul bisa diketahui apakah ini palsu atau tidak. Soal aktor kurang lebih sama, institusi dan aktor berimpit. Aktor hukumnya juga belum bisa mendapatkan kepercayaan. Pimpinan kepolisian, Kapolri, dianggap bagian dari masalah dalam proses penegakan hukum yang profesional yang menyangkut penguasa yang sudah berlalu. Kemudian kalau kita bicara kultur hukum ini menyedihkan juga, karena harusnya pejabat itu memberikan contoh bagaimana taat pada hukum. Tapi yang jadi masalah adalah hari ini ngomong soal taat pada konstitusi, pada hukum, tapi besok malamnya langsung dilanggar. Kan akhir pengen ada contohnya dari pernyataan saya. Contohnya pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Itu contoh nyata pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan DPR dianggap. Mau dielaborasi lagi? Silakan. Oke. Itu contoh. Kemudian yang keempat terakhir soal surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal upaya impeachment terhadap Gibran. Saya bicara mengenai prosedur konstitusionalnya dulu. Prosedur konstitusionalnya ada 3 klaster alasan untuk mengimpeach presiden dan atau wakil presiden. Jadi tidak benar harus satu paket dan atau bahasanya. Jadi klaster pertama melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Itu satu klaster. Klaster kedua tidak lagi memenuhi syarat, atau klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Klaster ketiga tidak lagi memenuhi syarat. Syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, maka Archandra Tahar tidak bisa lagi menjadi calon presiden dan wakil presiden karena pernah menjadi warga negara Amerika Serikat kan waktu itu, dan tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara jasmani dan rohani. Itu syarat. Kalau perbuatan tercela, ini banyak sekali. Di undang-undang itu contoh saja, judi, mabuk-mabukan, zina itu contoh. Sekarang pertanyaannya adalah, Purnawirawan ini sudah mengajukan surat, dan dalam surat itu mereka menyebutkan alasan-alasan. Dan alasan-alasan itu adalah sebuah laporan permulaan yang harusnya bisa ditindaklanjuti oleh DPR. Mereka meminta ditindaklanjuti karena seperti kita lapor ke komisi, tetapi khusus untuk perkara impeachment, lapornya ke DPR.
Nah, lapor DPR itu, DPR melakukan penyelidikan harusnya. Penyelidikan dengan membentuk pansus. Soal terbukti atau tidak, itu soal nanti. Tapi aspirasi masyarakat seharusnya ditindaklanjuti, apalagi yang menyampaikan aspirasi itu bukan warga negara sembarangan. Tidak iseng. Karena ada 103 jenderal, kemudian 65 laksamana, kemudian sekian puluhan juga angkatan udara, marsikal, dan kemudian kolonel 99 kolonel. Jadi ada ratusan jenderal, marsikal, dan kemudian laksamana serta kolonel. Dan rasanya tidak mungkin mereka iseng saja. Kalau misalnya substansi yang mereka sampaikan dan apa yang berkembang di masyarakat, saya aku yakin dan sedikit menjamin, seandainya ini terbukti, sebenarnya subject to impeachment. Misalnya Fufu Fafa. Fufu Fafa itu tidak hanya didasarkan pada perbuatan masa lalu, tapi perbuatan yang ada sekarang. Apa masa lalunya kita tahu, hinaan-hinaan dan lain sebagainya, kata-kata foto dan lain sebagainya, yang tidak menunjukkan kelas sebagai orang yang berdua. Tetapi yang sekarang adalah pengingkaran, bahwa dia tidak mengakui itu adalah akun miliknya. Nah, itu melakukan kebohongan publik. Hanya saja, saya tidak tahu bagaimana konstelasi politiknya, tetapi kan harusnya DPR menindaklanjuti aspirasi yang tidak dibuat dengan main-main, tetapi aspirasi yang memang dibuat secara serius, tidak dibiarkan begitu. Itu yang bisa saya tambahkan, karena harus berbagi dengan lain. Terima kasih, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena latar belakang saya politik, jadi saya coba juga untuk sedikit menambahkan. Paling tidak memang di dalam pemilu seringkali waktu itu kan presiden sebelumnya mengatakan, oh terserah aja Gibran tadi, terserah rakyat saja yang milih. Padahal di dalam konteks pemilu itu mulai dari rekrutmen, jadi selection. Jadi selectionnya ini sangat penting, posisi partai politik di dalam fungsi rekrutmen. Ya paling tidak hari ini ada 138 anggota DPR yang itu berhubungan dengan jabatan. Anak-anak pejabat 50 sekian, istri-istri pejabat 30 sekian, suami pejabat, saya pikir cuma istri aja, katanya ada suami-suami pejabat, anak, ponakan, dan kekerabatan lainnya. Padahal kalau kita bahas tentang amanah konstitusi kan, amanah reformasi adalah penghapusan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah sekarang eranya adalah delivery policies-nya, jadi selection, election, dan delivery. Prinsip pemilu mestinya kan ya jujur ini yang susah banget. Apakah 80 tahun kita sudah merdeka, tapi ternyata sebetulnya kedaulatan kita, budaya, politik, ekonomi, wilayah sepertinya sudah dijual dengan harga murah kepada asing dan asing. Nah, salah satu contohnya kalau kita bahas tentang extractivism resources, ini berhubungan dengan isu-isu di daerah urban industrial, di mana di situ banyak sekali urban wilayah-wilayah baru, ekstraktivisme resources, penambangan. Yang terjadi adalah munculnya banyaknya yang kita sebut sebagai pekerja seks komersial. Saya sudah lama bicara tentang itu, mahasiswa saya S2, S1, dan kawan-kawan aktivis juga sudah melihat, seringkali lapor di beberapa wilayah, termasuk juga di sekitar wilayah IKN. Dan yang sangat menyedihkan, ya kalau saya pergi sendiri ke Weda, itu sudah ada HIV di sana, ya di dalam konteks ini. Nah di sini letaknya, dan yang menyedihkan tadi saya katakan level juga gitu. Jadi pekerja seks komersial untuk pejabat dari Jakarta, pejabat provinsi sampai pada buruh. Ini juga persoalan-persoalan kita mau pembangunan seperti apa untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dan ini yang kedua isu, karena saya juga dari perguruan tinggi pendidikan. Banyak sekali yang namanya pejabat ingin mendapatkan laba-laba kan sekarang, mengalahkan. Saya seringkali banyak sekali pejabat yang mau jadi dokter hanya 1 tahun, 2 tahun, sementara yang dosen saja kalau mau jadi dokter sampai 5-6 tahun untuk bisa selesai. Nah, ini juga persoalan. Tapi bidang pendidikan ini ada persoalan tersendiri. Ada diskriminasi atau apa ya? Karena banyaknya sekarang perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Non-Pendidikan, sekarang namanya itu, dan Departemen Agama, kedinasan. Tapi ternyata mereka lebih mewah penggunaan anggarannya dibandingkan kami-kami yang
dari di bawah Kementerian Pendidikan yang sesungguhnya. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Kalau dulu kementerian-kementerian ini dia bisa cuma upgrading, jadi kayak upgrading pendidikannya untuk birokrat, tapi sekarang sudah S1, S2, S3. Bahkan Unhan dulu, karena banyak mahasiswa dosen Unhan yang menjadi mahasiswa saya, dulu nggak ada S1-nya, padahal undang-undangnya mengatakan harus ada S1 untuk mengadakan S2 dan S3. Yang ketiga, tadi atas nama investasi, nanti mungkin abang kita yang ekonom bisa menjelaskan, tapi bagi saya yang ada persoalan tersendiri atas nama investasi, ya, kita banyak sekali berhubungan investasi itu membawa juga tidak semua positif, tapi juga negatif, infiltrasi, intimidasi, ya, illegal migrant, terutama yang dengan obor. Kalau Bapak Ketua dan anggota pimpinan dari BEM ini melihat di mana pintu-pintu illegal migrant, legal maupun illegal migrant, salah satunya Pontianak, karena dia keluar mirip wajahnya dan sebagainya, tapi di sana akhirnya keluar ini juga berhubungan dengan isu korupsi, keluar dengan mendapatkan iktp. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, di mana posisi-posisi pintu-pintu illegal migrant. Nah, persoalannya lapangan kerja yang dibikin, yang menjadi kebijakan pemerintah ini, itu untuk bangsa Indonesia atau untuk Cina paling tidak, kayak gitu ya, Cina dari sana. Karena sampai tingkat OB saja itu dari sana. Itu bisa dilihat di Sulawesi Tengah, bisa di Polaka, bisa di wilayah-wilayah lain. Data-datanya banyak sekali disertasi yang membahas tentang itu. Terakhir, nah kalau Amerika punya MAGA gitu ya, Make American Great Again, apakah kita juga hari ini memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyat seperti tujuan bernegara kita itu bagaimana? Sedikit yang berhubungan dengan perempuan juga, itu urusan pinjol dan judol, ini meningkatkan jumlah kekerasan domestik terhadap perempuan. Ya. Perceraian itu juga karena judol pinjol. Dan ini bagaimana kemudian harus diselesaikan? Ini juga persoalan sendiri di dalam. Karena tadi di politik juga membahas tentang Polri, janganlah demokrasi ini diserahkan kepada Polri. Karena Polri itu punya dua kekuatan, satu senjata, dua KUHP. Ya. Jangan serahkan kekuasaan kepada Polri, demokrasi kepada Polri, karena dia memiliki dua kekuatan yang dia akan gunakan untuk power tends to corrupt, absolute power, absolute. Terakhir bahwa sebetulnya kita sekarang posisinya di mana? Apakah kita selalu bicara pembangunan, progres, tapi materialisme? Ethics disingkirkan, sehingga kalau ada capres yang bicara tentang etik dasmu, nah ini komunikasi politik pejabat. Atau kemarin juga ada, kalau meminta DPR bubarkan, oh itu goblok, misalnya seperti itu. Ada lagi apalagi yang kata-kata yang seringkali dikeluarkan, menurut saya komunikasi politiknya atau kabur saja kalau nggak mau ini. Ya, tapi ini juga persoalan, apakah kita pembangunan ke arah materialisme atau pembangunan ke arah tingkatkan iman kita, takwa kita, sehingga kita akan mendapatkan Indonesia yang berdatum dari baru berproses. Saya pikir ini penting. Nah, posisi DPR di mana? Ingat so suntuodo, ingat dia mangan koso, tuturi handayan, jangan tuturi han rezeki, kayak gitu ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Moran. Dr. Marwan Batubara. Ya, terima kasih Pak Syafril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, Pak Aher dan Pak Adian. Saya ada 3 hal yang ingin disampaikan, dan ini terkait dengan pasta cita, ya, 8 misi Presiden Prabowo. Ya, pakai Gibran nih. Ya, yang terkait dengan misi kedua, yaitu kemandirian energi dan pangan. Kemudian yang kelima terkait hilirisasi. Nah, poin pertamanya adalah tentang energi listrik, bahwa pemerintah dan DPR itu biasanya sepakat untuk membangun atau menyediakan yang istilahnya itu rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL.
yang barusan disahkan kira-kira bulan Juni yang lalu, RUU PTL 2025 sampai 2034. Di situ direncanakan akan dibangun sekitar 69.000 megawatt selama 10 tahun ke depan, atau anggap saja 70.000 megawatt. Ini sama seperti 10 tahun sebelumnya, 2015 sampai 2024, itu 35.000 megawatt. Jadi ini 2 kali lipat. Nah, yang jadi masalah bahwa yang dipakai sebagai rujukan itu adalah pertumbuhan ekonomi 8%. Rata-rata 5 tahun ke depan. Itu yang jadi rujukan. Tadi Pak Antoni sudah menjelaskan, dan kita juga tahu bahwa tahun ini seandainya pun 5,12% yang disebutkan oleh pemerintah itu benar, maka 8% sebagai rujukan ini sesuatu yang akan memberatkan masyarakat dan APBN. Kenapa? Karena ada pembangunan yang tidak dibutuhkan, sehingga nanti itu menjadi kelebihan pasokan listrik yang sudah kita alami bertahun-tahun selama Pak Jokowi jadi presiden. Setiap kelebihan 1 gigawatt itu kerugian bagi negara dan rakyat dan konsumen listrik itu sekitar 3 triliun. Nah, tahun ini itu kelebihannya 5 gigawatt, berarti 15 triliun. Ya, ini tarif listrik, BBP listrik itu ya dihitung juga dari sini, dari kelebihan ini. Sehingga ini saya kira perlu untuk direview. Belum lagi bahwa ini disediakan oleh IPP dengan skema take or pay. Mau berlebih atau tidak, pokoknya PLN harus beli. Itulah tadi berbahayanya kelebihan pasokan ini, apalagi didasarkan kepada pertumbuhan yang sangat dilebih-lebihkan. Tapi kita juga melihat ada moral hazard di sini. Sengaja dibuat tinggi, tapi ditetapkan di awal siapa dapat apa. Jadi di sini yang berkomplot dari penguasa dengan pengusaha itu sudah bagi-bagi proyek. Terserah nanti kalau seandainya harus melampaui 10 tahun, mereka tetap punya proyek itu. Dan itu terjadi untuk 2015-2024 sudah terjadi. Bahwa proyek 35.000 megawatt itu masih akan diserahkan oleh si IPP itu sampai 2028. Karena kelebihan. Karena tadi pertumbuhannya dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya proyeknya banyak. Ini juga sama. Tapi akibatnya pertama bagi Prabowo, itu kan juga mengurangi kesempatan untuk memerintah atau membuat kebijakan sendiri. Karena ada residu dari Jokowi untuk sampai 2028 misalnya. Dan ini juga terjadi untuk 2025 sampai 2034. Belum lagi tadi itu jadi beban bagi pelanggan dan bagi kita semua ini termasuk. Dan juga APBN kalau itu ada subsidi untuk daya yang rendah bagi masyarakat. Jadi belum lagi tadi bahwa ini adalah konspirasi untuk menangkap proyek di awal. Terserah nanti mau selesainya lewat dari 10 tahun, itu mereka sudah kuasai proyek itu, tapi presiden yang akan datang, seperti yang dialami oleh Prabowo saat ini, karena presiden yang lalu sudah membuat proyek itu dibagi-bagi, dan selesainya 2028 itu juga mengurangi menjadi pengaruh bagi Pak Prabowo. Nah, itu saya kira perlu intinya kita minta ini ditinjau ulang, dibatalkan, karena minimal pertumbuhannya bukan 8%. Dan saya cek dengan teman-teman PLN bahwa sebetulnya pertumbuhan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi itu sekitar 110%. Artinya memang lebih tinggi, tapi cuma 110%. Artinya juga kalau 8% itu dianggap nanti bisa saja jadi 10% pertumbuhan. Padahal faktanya saat ini itu hanya 4%. Yang sekarang ini, yang setahun terakhir ini. Hanya 4%, tapi direncanakan akan dibangun sampai 10%. Nah, yang kedua adalah terkait dengan SDA. Kita paham bahwa dalam proyek PIP 2 ada yang namanya Tropical Coastland. Ini adalah rencananya daerah wisata. Luasnya 1.700 hektar. Ternyata itu ada hutan lindung 1.500 hektar. Ini tidak jelas ke pemerintah itu seperti apa dealnya. Yang jelas ini melanggar sudah undang-undang tentang masalah kehutanan dan sebagainya. Hutan lindung tidak bisa.
dirubah begitu saja dengan alasan bahwa ini untuk pariwisata. Tapi yang jelas ini lebih kepada deal antara Aguan dengan Jokowi. Aguan membangun di IKN, Aguan dapat kompensasi dari tanah negara yang tidak jelas bayar-bayarannya. Kemudian terkait SDA juga, tadi sudah disinggung soal pagar laut. Dan yang itu kan rencananya untuk dijadikan, direklamasi untuk dijual, yang harganya bisa 3 kali lipat dibanding harga di darat. Karena ini menghadap kepada laut. Menghadap laut harga lebih mahal. Tapi penguasaan pantai ini pernah ada yang menulis melanggar sekitar 13 undang-undang dan peraturan. Yang jelas Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah mengakui ada pelanggaran tidak ada di RT/RW, tapi tidak jelas ini bagaimana kelanjutannya. Nah, karena itu masalah hutan lindung dan juga pemagaran laut ini harus benar-benar dituntaskan supaya negara ini benar-benar berdaulat, karena Pak Prabowo di misi pertamanya itu kan ingin menegakkan Pancasila, konstitusi dan sebagainya, supaya konsisten saja, jangan cuma omong-omong, tapi faktanya terjadi negara dalam negara tidak melakukan apa-apa. Nah, yang terakhir soal energi dan pangan juga, yaitu sawah yang dikonversi di Banten itu cukup luas untuk proyek PIK 2. Dan ini kaitan dengan pangan, ini sebetulnya lumbung pangan yang begitu saja dicaplok, sudah dicaplok, rakyatnya juga dipaksa jual dengan sangat murah, antara 30 sampai 50 ribu per meter. Tapi bicara soal pangan, ini sesuatu yang harusnya diluruskan. Bukan justru dibiarkan, meskipun sudah tidak tercantum dalam PSN, ya di PP 12 tentang RMPJN, ya, sudah tidak menjadi PSN, tapi praktek di lapangan masih menjalankan kepentingan bisnisnya seolah-olah ini masih PSN. Nah, kaitannya dengan energi, misalnya, kita kalau tadi pangan itu sawah yang saya kira perlu dibereskan, itu yang di PIK, tapi yang terkait dengan energi, itu di Rempang akan dibangun sarana untuk nanti dari situ bisa diproduksi berbagai perangkat kaitannya dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Bahan bakunya itu silika. Silika banyak di sana. Nah, kaitan dengan RUPTL misalnya, tadi saya sebutkan listrik swasta di RUPTL 2025-2034 itu porsinya menjadi 70% dibanding PLN, padahal bicara konstitusi dan sudah ditetapkan MK 2 kali judicial review undang-undang kelistrikan di PLN, itu tidak boleh swasta menguasai sektor listrik, tapi sekarang malah naik menjadi 70%, dan salah satunya kalau kita mau swasembada energi, seperti yang didengung-dengungkan atau disuarakan terus, barusan juga minggu lalu Pak Prabowo bicara swasembada energi, salah satunya adalah bagaimana Rempang ini dengan dana dari Danantara membangun PLTS dari silika yang ada di Rempang sana sampai bisa memproduksi sendiri. Dana dari Danantara, bukan membiarkan IPP menguasai sampai 70%, dan harap dicatat tarif listrik atau harga listrik yang dibayar PLN kepada IPP dibanding kalau itu dibangun sendiri oleh PLN itu lebih mahal 30% minimal, Pak. Minimal, artinya kita membayar lebih mahal untuk swasta yang sudah kaya, yang nanti akan menguasai dari hulu sampai hilir. Ini terkait dengan cita yang kelima dari Prabowo, hilirisasi. Ini masalah besar yang mestinya ya konsisten antara rencana dan praktek di lapangan, tidak sekedar omong-omong. Nah, terakhir sekali kaitannya dengan sumber daya alam adalah limbah tambang timah. Sekarang Amerika dengan Cina itu ada konflik soal logam tanah jarang. Limbah tambang timah itu salah satunya bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Namanya itu thorium. Ini juga tidak jelas bagaimana pengelolaannya. Jadi kalau kita bicara soal energi, soal kemandirian energi, maka dua hal tadi, Rempang dan juga limbah timah, ini lebih banyak dijual
diseludupkan ke Cina karena di pemerintahan tidak terlalu jelas bagaimana kebijakannya. Nah, ini sesuatu yang saya kira perlu kita suarakan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Berikut nih Pak Kang Aher. Ini salah satu tema ahli kita. Ini juga termasuk terlapor ini sekarang. Beliau adalah AM Rizal Fadila SH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Bang DPR yang saya hormati, Kang Aher dan Bang Adian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Refdy Harun berkaitan dengan aspek hukum yang lebih menukik kepada masalah ijazah palsu yang telah menjadi isu publik yang sedemikian luasnya. Boleh dikualifikasi akhirnya menjadi satu sebutan skandal, baik skandal nasional bahkan sudah bisa bergeser ke skandal internasional karena ruang lingkupnya semakin luas, gitu. Yaitu sekarang saja sudah masuk di ruang misalnya Office of High Commission of Human Rights gitu, di New York, sudah di juga Human Rights Watch, sudah masuk di juga satu paket bersama dengan masalah kasus-kasus lain di Indonesia yang berhubungan dengan hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat, itu di International Criminal Court, ya, di Den Haag. Saya kira masalah ijazah ini sudah masuk ke ruang-ruang itu. Belum lagi juga 15 negara di mana diaspora forum tanah air berada. Saya kira terpublikasi ke ruang-ruang yang sangat luas gitu. Jadi persoalannya ini bisa kalau berlarut-larut, skandal ini akan semakin membesar dan sangat juga memalukan negara Indonesia, walaupun hanya dilakukan oleh aspek yang kemudian disebut katanya sudah bukan menjadi pejabat lagi gitu, yang sudah menjadi warga negara biasa, sehingga masalahnya itu masalah privat, sudah turun dari jabatan, sehingga tidak perlu lagi menjadi perhatian. Saya kira argumen atau alasan itu tidak tepat gitu. Yang terjadi adalah sekarang semakin membara, ya, semakin membesar karena tidak dipadamkan. Ya, pemadamannya malah justru dengan bensin lagi. Ya, sehingga makin besar. Sederhana persoalannya itu sejak awal sudah disebutkan bahwa ijazah itu gampang saja diperlihatkan, kemudian dipersilahkan pada publik untuk menilai, bahkan ke lembaga-lembaga mungkin penguji silakan mengujinya, selesai. Itu persoalan sederhananya. Tapi penyembunyian dokumen inilah yang menyebabkan menjadi tidak sederhana. Sehingga Pak Pimpinan, saya melihat ada 3 spektrum dari satu masalah ini, yaitu spektrum akademis, spektrum yuridis, dan spektrum politis. Itu saya kira menjadi ruangnya luas sekali. Aspek akademis sebenarnya ketika Gonjang-Ganjing muncul itu dianalisis secara ilmiah yang disebut dengan uji digital forensik. Saya kira itu adalah mekanisme untuk menguji secara ilmiah. Ya, kemudian itu diungkapkan. Tapi ternyata gitu kan, kajian ilmiah itu tidak dijawab dengan perlawanan ilmiah lagi gitu. Yang terjadi adalah statement-statement, nuansa-nuansa yang sebenarnya tidak bernuansa ilmiah, bahkan sampai kepada kesan terjadi penghukuman terhadap ilmu pengetahuan. Jadi dikhawatirkan dari kasus ijazah yang sederhana ini akan mengalami kasus seperti Galileo Galilei. Gitu kan? Kalau dahulu gereja menghukum ilmu, sekarang bisa hukum positif, bisa menghukum ilmu, gitu. Karena kajian-kajian ilmiah tidak dijawab dengan perlawanan ilmiah lagi, gitu. Apa yang diungkapkan oleh alumni Katedral UGM seperti Dr. Roy, Dr. Rismon, atau Dr. Tifa, itu alumni UGM. Tidak dijawab oleh UGM tentang kajiannya dengan kajian lagi yang bisa melemahkan argumennya. Gitu. Ini persoalan akademik yang bisa menjadi tadi
ilmu pengetahuan dia terhukum. Saya kira itu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini dari kasus ijazah palsu. Yang kedua adalah spektrum hukum. Saya kira masalah hukum ini sudah panjang sekali. Jadi unik ini, masalah ijazah yang sederhana dibawa berputar-putar ini. Putarannya sudah sangat melebar, meluas, sampai tidak menjawab pertanyaan yang sederhana. Ini yang disebut tadi permasalahan mendasar. Masalah hukum itu sudah dari awal gugatan perdata gitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Kemudian sudah ada gugatan perdata juga di Pengadilan Negeri Solo, sudah ada gugatan perdata di Sleman, di Jakarta, gitu kan. Tapi semuanya gitu, proteksinya aspek hukum ini adalah pengadilan menjadi tidak berwenang atau perkuat, ya itu ditolak, tidak masuk ke ruang pembuktian. Padahal yang dituntut dari jalur hukum ini adalah pembuktian. Begitu juga di jalur pidana sudah masuk juga ketika kasus Bambang tadi atau Gus Nur, gitu kan. Tidak keluar juga itu ijazah baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tidak muncul juga di ruang pengadilan pidana seperti itu. Nah, akhirnya sekarang diadukanlah ke proses hukum kekiniannya, gitu, yaitu ke Mabes Polri. Jadi TPUA melaporkan ke Mabes Polri, Humas, yang kemudian diproses tapi akhirnya dihentikan. Ya, jadi pengaduan masyarakat dalam proses hukum di Mabes Polri ternyata dihentikan ya, dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana, ya, karena yang dilaporkannya adalah Joko Widodo. Namun persoalannya muncul lagi, yaitu ketika Joko Widodo-nya melaporkan di Polda Metro Jaya, akhirnya berjalan, gitu kan, dan sampai kemudian saya disinggung oleh Pak Refli Harun, itu ada nuansa kriminalisasi, gitu. Akhirnya 12 terlapor yang tidak, kalau dikaji lebih dalam tentu alasan-alasan hukumnya bukan hanya janggal, tapi tampak sekali ada nuansa kesengajaan mencari-cari. Kira-kira ini nanti yang menjadi kajian lebih dalamnya. Jadi proses hukum itu tadi ketidakadilan, gitu kan, atau juga akhirnya proteksi terhadap seorang mantan pejabat, gitu ya, katakan Joko Widodo ini itu sangat kental sekali. Saya kira itu aspek hukum yang ada atau menjadi masalah hukum yang masih berkepanjangan. Saya kira belum selesai ini. Saya kira itu akan terus panjang. Akhirnya masalah sederhana ini kan panjang sekali. Luar biasa masalah seperti ini. Saya kira ini bukan. Nah, oleh karena itu masuklah ke ruang yang ketiga, spektrum politik. Sebenarnya kepentingannya menjadi kepentingan politik, bukan jadi kepentingan hukum, bukan kepentingan ilmiah atau akademik gitu. Nah, kenapa mungkin relevan dengan penyampaian aspirasi ke Bank DPR RI? Karena di situ ada ruang politik, gitu yang tadi dikaitkan. Ya. Ruang politiknya, misalnya tadi kriminalisasi. Kenapa dari dua pengaduan itu yang satu berhenti satu jalan, gitu kan? Itu nggak fair. Ada nuansa kriminalisasi. Kriminalisasi itu menyangkut aspek politik, gitu ya. Kemudian juga dari bagaimana cara memperlakukan, ya, equality before the law, harusnya ada kesamaan di depan hukum, ternyata beda itu perlakuannya antara yang satu dengan yang lain. Ketika yang dilaporkan masyarakat itu begitu mudahnya diproses, sedangkan yang diadukan ketika itu adalah seorang Joko Widodo sebagai mantan presiden, ternyata itu sangat sulit sekali. Saya kira equality before the law dalam konteks prosedur saja, dalam proses saja ini belum sampai ke rendah, gitu kan. Saya kira itu menjadi tantangan kita. Ya, oleh karena ini menyangkut ruang politik, maka lembaga politik harus ikut serta di dalam proses pengawasannya. Ya, sederhananya seperti ini. Satu, misalnya tadi sudah disinggung, Pak, urusan hukum yang dijadikan hak kepentingan politik ini harus diawasi. Dengan begitu mungkin tadi disebut Kapolri, Kejaksaan, ataupun juga Komnas HAM atau Kompolnas, gitu kan, itu bisa juga ditarik sebagai informasi yang mengenai proses yang sedang berjalan. Jangan sampai ada akhirnya penekanan ataupun perlakuan yang tidak sehat secara hukum ataupun juga secara manusiawi. Itu yang menjadi yang kedua, kekhawatirannya juga ada, ialah bahwa
ketika dokumen itu masuk ke ruang laboratorium untuk diuji, itu kalau fair, semua apapun produknya akan dihormati. Tapi beberapa kasus, gitu kan, yang diuji di dalam laboratorium forensik dan kepolisian, itu bisa direkayasa. Gitu. Banyak kasus-kasus yang bisa direkayasa. Oleh karena itu, appeal-nya sebenarnya adalah bagaimana ada laboratorium forensik kepolisian jangan menjadi alat kepentingan sepihak. Ada usul bahwa itu buat laboratorium forensik yang independen di bawah badan tersendiri, gitu ya, sehingga orang bisa menjadi percaya pada produknya. Tetapi kalau misalnya hanya dilakukan seperti yang terjadi sekarang, banyak sekali kasus-kasus yang ditengarai itu terjadi rekayasa dari produk hasil dari produk laboratorium forensiknya pihak kepolisian. Saya kira itu usaha juga, gitu kan. Dan yang paling penting juga aspek politiknya, karena ini menyangkut juga aspek politik, ya cepat-cepatlah Pak Kapolrinya diganti, gitu. Sehingga dengan begitu akan ada penyegaran dalam proses penegakan hukum. Rakyat sudah banyak yang menyuarakan itu, gitu kan. Nah, Pak Pimpinan, saya kira untuk aspek 3 spektrum tadi, spektrum akademik, spektrum hukum, dan spektrum politik, ini saya membuat buku, gitu ya, buku yang kemudian menjadi bacaan publik lah, yang bisa ditangkap, yang judulnya Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu, gitu ya, dan dibuat pengantar oleh Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, gitu kan, dan di endorse oleh Dr. Refli Harun. Nah, ini saya kira juga hasil banyak kajian-kajian beliau yang masih di dalamnya. Yang kami serahkan kepada pimpinan buku yang merangkum katakan 3 spektrum dari permasalahan ijazah palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridha.